wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Gus. Terima kasih Pak Muhardi. Juga Kanjeng Norman yang udah ikut acara webinar pada malam ini. Dan juga Seknas Jokowi yang diwakili oleh rekan Monisa. Saya sebagai Ketua Umum Negeriku Indonesia Jaya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 buat Seknas Jokowi. Semoga di 2024 pengawalannya akan lebih mempunyai makna bagaimana mempersatukan bangsa yang besar ini untuk menuju pemilu yang bersih. Baik, barangkali saya langsung aja ya, karena jujur aja ini saya dari tadi menuju ke Manado itu hampir 4 jam penerbangan, jadi saya agak lumayan capek ya. Mungkin pertama-tama yang kita mau sikapi adalah berkaitan dengan masalah pembahasan tema yang berkaitan dengan masalah KPU telah menetapkan 17 partai peserta pemilu 2024. Jadikanlah pemilih cerdas, hindari politik identitas agar tidak terjadi polarisasi sosial di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan, nanti yang dapat mengikuti pemilu ya, itu ada 17 partai politik. Pemilu di sini kalau menurut Undang-Undang Pemilu itu ada 4 kriteria ya. Pilpres yang pertama ya. Terus yang kedua itu adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Terus juga pemilihan masalah caleg ya, atau katakanlah parlemen. Terus juga DPD ya. Jadi ada 4 kegiatan yang nanti akan dikawal oleh partai-partai politik ini. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat mungkin DPD, Dewan Perwakilan Daerah itu tidak masuk di dalam konteks partai politik. Tetapi itu juga nggak lepas daripada itu ya. Jadi kita katakanlah ada 4 kegiatan dan di mana itu akan dikawal oleh parpol dan juga tim-tim suksesnya. Nah, yang menarik di sini ini adalah berkaitan dengan masalah politik identitas. Ini adalah mungkin yang paling banyak ditunggu-tunggu banyak orang, bagaimana pembahasan dengan politik identitas itu. Barangkali sebelum kita jauh lebih mengenal kepada politik identitas, apa sih sebetulnya politik identitas itu dikaitkan dengan pemilu? Terus apa contoh yang sudah terjadi di Indonesia? Ya. Baik, politik identitas itu adalah suatu kampanye atau suatu gerakan-gerakan kampanye yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengedepankan kepentingan agama, ya, kepentingan agama tertentu. Dan tentunya di dalam kaitan ini pernah kita rasakan berkaitan dengan masalah politik identitas, yaitu waktu Pilkada DKI 2017. Di mana saya kebetulan juga sebagai relawan di sana dan juga relawan tim hukum dari Barabaja ya. Teman-teman, pada kala itu kita sangat mengeri sekali melihat keadaan-keadaan pemilu yang terjadi, khususnya Pilkada DKI. Karena yang ditonjolkan pada waktu itu adalah kepentingan agama yang barangkali kita tidak bisa memahaminya. Contoh yang paling banyak kita dengar adalah ya, kalau memilih seseorang yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok tertentu itu, ya, mayatnya pun nggak boleh disolatkan. Terus kalau memilih orang yang memang tidak diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu itu, ya, itu nggak boleh sepertinya juga melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ini sangat menyedihkan. Jadi kebebasan demokrasi yang harusnya dijunjung pada saat pemilu itu nggak ada. Kita terperangkap dengan suatu keadaan yang kita juga nggak mengerti.
Kok tiba-tiba bisa seperti itu? Teman-teman, saya banyak mengalami juga masalah-masalah yang memang itu saya hadapi. Pada waktu itu saya dapat perintah dari tim, ya, di pemenangan Baja, itu kalau nggak salah di Rumah Lembang. Saya disuruh menangani masalah berkaitan dengan ijazah ibu, ya, ijazah anak si ibu, ya, yang lapor ke Pemda DKI. Itu teriak-teriak karena ijazahnya nggak dikasih, katanya ijazah kelulusannya. Itu kaitan karena si ibu ini mendukung Pak Ahok. Kemudian saya tanyakan, ya, karena saya dapat tugas, saya tanyakan, saya cari dulu rumah ibu itu ada di mana. Kemudian saya tanyakan di mana sekolahnya dan lain sebagainya. Kemudian saya datengin sekolah itu. Pertama saya datang, itu keadaan baik-baik saja. Tapi pada saat datang yang kedua, itu ada sesuatu yang menurut saya nggak layak saya ceritakan di sini. Karena dari ujung jalan menuju sekolah itu sudah ramai kehadiran saya. Karena memang sengaja saya juga memakai pakaian kebesaran. Ya. Kalau kita bayangkan kejadian pada waktu itu sangat mengerikan sekali. Karena di situ bukan lagi bagaimana demokrasi itu bisa dijunjung tinggi dalam rangka mencari pemimpin DKI yang baik, yang bisa bertanggung jawab. Tetapi kepentingannya itu terbatas pada retorika apa yang mereka mau. Ini persoalan. Jadi kalau boleh dikatakan, ini semacam pemaksaan. Ya, demikian juga pada saat saya juga diminta untuk bagaimana mengambil saksi yang ada di Pulau Seribu. Itu juga seperti itu. Begitu saya turun di Pulau Seribu, ya, saya nggak sebutkan itu pulaunya, ya, itu saya udah disambut dengan pakaian-pakaian berjubah. Dari saya turun dari food, ya, itu sampai ke tempat lokasi yang kita tuju, di mana saksi-saksi itu berada, itu orang berkumpul melihat saya, ya, berjalan, dipoto dan lain sebagainya. Dan ini tentunya kita tidak harapkan, karena kenapa? Kan yang namanya pesta demokrasi itu adalah hak seseorang untuk menentukan siapa yang layak untuk dipilih. Jadi bukan semacam dipaksa orang harus memilih A. Kalau tidak memilih A itu berbeda, artinya lawan, artinya musuh. Itu bukan seperti itu. Nah, itulah kira-kira gambaran apa yang disebut dengan politik identitas itu. Kita berharap nanti di pemilu 2024, keadaan-keadaan yang seperti ini itu nggak boleh terjadi. Karena seperti yang saya katakan tadi, ya, pesta demokrasi itu adalah pesta, sebuah pesta di mana hak-hak orang itu dilindungi, hak-hak orang itu dijaga, hak-hak orang itu diberikan kebebasan. Bukan kemudian didoktrin, diintimidasi, bukan seperti itu. Harus memilih A. Kalau tidak memilih A, itu berarti lawan saya. Ini nggak boleh terjadi lagi. Jadi cerminan-cerminan di 2024 itu, di 2017 itu adalah cerminan yang terburuk yang tidak boleh diulangi lagi. Baik, barangkali teman-teman semua, kalau kita mengacu kepada apa sih kira-kira orang supaya itu tidak terjadi lagi, ini harus ada suatu pemikiran. Kalau saya orang yang berkecimpung di dalam dunia hukum, barangkali harus ada komitmen. Oh ya, sebelum itu saya juga melihat, ini kan kebetulan lagi digodok nih, Undang-Undang Pemilu tahun 2024. Tadi saya udah baca, ya, itu lagi digodok. Undang-undang itu mungkin sebentar lagi udah jadi, ya. Barangkali itu juga kita bisa usulkan, ada suatu pasal yang menegaskan bahwa pesta demokrasi itu harus benar-benar terjadi, ya, bukan di dalam doktrin, ya, atau bukan dalam suatu cengkraman ketakutan, tapi ada suatu kebebasan yang memang itu milik semua orang. Nah, ini tentunya kita juga mengajak pada teman-teman semua yang kebetulan ikut webinar pada malam ini, ayo kita gerakkan, ya, ayo kita ajak semua rakyat Indonesia
untuk berpikir jernih bagaimana ke depan negara kita ini, atau katakanlah mencari orang-orang yang layak untuk menjadi pemimpin ini, ya, itu adalah orang-orang yang memang dihasilkan dari kebebasan dalam konteks kemerdekaan, dalam konteks hukum. Karena kalau tidak, saya nggak tahu lagi 2024 ini akan terjadi apa, ya. Terus kemudian juga kita juga mau sebetulnya KPU sebagai penyelenggara pemilu itu juga harus tegas dalam konteks ini. Mungkin juga Bawaslu itu juga kemudian diberikan wewenang yang begitu tinggi. Aparat keamanan itu juga harus mempunyai peran yang besar dalam konteks ini, agar politik identitas itu tidak muncul di 2024. Di mana pemilu itu benar-benar bisa terlaksana dalam pesta demokrasi yang sehat, yang bisa terukur dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Jadi barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita dialog dalam bentuk tanya jawab, dan itu masukan-masukan, karena tadi juga saya sudah mengatakan nanti sebentarnya ada bola. Mungkin Pak Muhardi sebentar lagi juga kita akan nonton bola, ya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.